Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita senantiasa memperbanyak kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya lah sehingga alhamdulillah rianne Allah ri Allah jumaka masih niat jaki baturi tanpa malak berikanne para laksanakan salah satu kewajiban tah taina maraya mentu ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula mari kita senantiasa memperbanyak menyampaikan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kita sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh panutan, contoh pambinawanga, teladan terbaik dalam kehidupan keseharian kita ini. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa mencontoh empat jari contoh pambinawangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilalan talla sakatalla santanne sakin nasalla insyaallah semasa dan sepanjang usia umur kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat tentunya yang paling senantiasa diutamakan dan disampaikan bahkan wajib kene khotib kah ampa batu mair kateng asing tiap-tiap Jumat tina maraya mentu nasihat takwa. Mengapa nasabah ia mina nasihat takwa ia ajari sangkama buku-buku entah jalur buku agar Allah Subhanahu wa taala ia menyenangkan agar Allah Subhanahu wa taala berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Oleh karena itu takwa inilah yang menjadikan mulia. Ia menetakoya empat jari itu wala birik desesena kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiajin tu pak jaya-jaya yang barang-barangan. Tetonji pak tinggi-tinggi yang pangkat. Tetonji pak gamak-gamaran tanja. Untuk anjat pak jari tawa mulia mereka lak birik desesena kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ia jia empat jari tolak diri di sana Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallah atqakum.
Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Jadi mana rakyat biasa bundania gibaji takwana lakbir gara-gara Allah Subhanahu wa taala. Mana tongi pemimpin pejabat ingkatena natarapkan hukumna kada Allah Subhanahu wa taala, tiai syariatna kada Allah Subhanahu wa taala, tiai Al-Qur'an, tiai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat jadi aturan ngatur di masyarakat kan, baik persoalan ekonomi, sosial, budaya, hukum dan seterusnya. Tinan tunala biri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu ni calla karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana tinggi pangkat ke tinggi jabatan kan, pun tina kita taat, tina kita takwa mari karena Allah Subhanahu wa taala, lak jari salang angiran pacalla di sisi karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpastabiqul khairat, berlomba-lomba itawa anggau kenyenekene kebajikan, karena siapapun di antara kita, apapun jabatan kita, apapun status kita, bagaimanapun kaya dan miskinnya kita, kalau kita taat kepada Allah, takwa kepada Allah, digaukan iparentana karena Allah Subhanahu wa taala, dan ililiang ya apa na papisangkan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah la dirikan tu disesena karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat yang sangat singkat ini, salah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam adalah menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Menerapkan syariah Islam, hukum-hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya negara menerapkan syariah Islam, menerapkan hukum Islam itu adalah perkara yang sangat penting, karena itu dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ia menjelangirang kebajikan di masyarakat, ia menjelangirang kesenangan di masyarakat, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran itu dengan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang hilang pada hari ini. Jadi yang menjualannya di kamar-kamar, yang metina di kamar-kamar nih. Iya. Di negara rata aturan hukum yang diterapkan itu adalah masih warisan penjajah, warisan Belanda. Nah, itu kalau kita dengar penjelasan para pakar, para ahli hukum, baik itu hukum pidana, hukum perdata, tata negara, kalau kita ikuti ini banyak di YouTube, itu semua menjelaskan bahwa hukum kita yang diterapkan di negara ini itu memang masih mencontoh apa yang diwariskan oleh para kolonial penjajah Belanda. Jadi hukum Belanda istilahnya. Nah, itulah jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Pada dasarnya kenapa masih hukum selain hukum Islam? Kenapa masih syariah bukan hukum Islam? Istilahnya kenapa masih hukum penjajah, hukum Belanda yang dipakai? Itu alasannya adalah karena para penjajah itu masih ingin mempertahankan jajahannya, masih ingin mempertahankan istilahnya itu cengkeramannya di negeri-negeri bekas jajahannya. Jadi sekalipun mereka secara militer angkat kaki di negara ini, tidak lagi menjajah secara fisik, secara senjata, tapi mereka menjajah kita secara hukum, secara politik, secara sosial budaya. Ya, jadi kita memang tidak dijajah secara militer, secara senjata, tapi kita dijajah secara politik, secara hukum. Ya, padahal kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, ya, ikat tenekang agama Islam. Ya, mengapa bukan syariat Islam yang diterapkan? Padahal itu adalah
konsekuensi dari keimanan kita, konsekuensi dari ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini tentu harus kita pahami bahwa agama yang sempurna. Namanya agama yang sempurna itu berarti mengatur semuanya. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu tidak mengatur persoalan ekonomi, tidak mengatur persoalan politik, tidak mengatur persoalan budaya, tidak mengatur persoalan hukum, apalagi persoalan negara, berarti sama saja kita mengatakan bahwa Islam itu tidak sempurna karena hanya mengatur masalah-masalah ibadah saja seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Nah, itu sama saja kita mengatakan begitu. Karena yang dimasukkan dengan Islam secara sempurna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, menyempurnakan agama kalian, artinya agama Islam ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan karena Allah Subhanahu wa taala aku telah mencukupkan nikmatku. Jadi ku pacukupi ku paganda minne nikmatku pasariku mangiri kau ngasing kena. Nah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dicukupkan itu adalah nikmat agama ini, nikmat Islam ini. Ya. Dan tentu banyak lagi nikmat yang lain. Wa raditu lakumul Islam madinan. Maka Allah mengatakan aku telah meridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa raditu. Jadi Allah meridhoi Islam atas kita. Artinya selain Islam Allah tidak ridho. Makanya setelah Islam diturunkan, maka tidak boleh lagi manusia ya mempertahankan agama lamanya. Ya, apakah itu Yahudi, Nasrani, Konghucu, Shinto dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh lagi mempertahankan agama lamanya. Mereka semua wajib masuk ke dalam Islam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kaffah. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam Islam ini, maka kita harus berislam secara sempurna. Jadi berislam secara kafah. Tidak boleh lagi kita melirik-lirik hukum-hukum yang lain, aturan-aturan yang lain, termasuk aturan warisan Belanda seperti demokrasi, kapitalisme, sekularisme, liberalisme. Komunisme itu kan aturan-aturan dari barat semua itu. Di komunisme, marxisme, sosialisme, liberalisme, kapitalisme. Jadi dikatakan isme itu artinya paham atau aturan atau konsep hidup. Nah, itu berasal dari buatan orang-orang kafir barat. Ya. Makanya kita mengenal tokoh-tokoh barat itu macam-macam ya. Ada Lenin, ada Marx, ya. Ada apa lagi namanya? Yang lain pokoknya banyak ya. Kalau di ekonomi ada namanya Adam Smith. Nah, itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk sama-sama kita memahami. Nah, termasuk mengapa penting kita kembali kepada syariah itu kalau dikaitkan dengan persoalan pelayanan publik, pelayanan umat di tengah-tengah masyarakat, misalnya pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan keamanan dan lain sebagainya. Kalau dalam konteks syariah Islam itu adalah kewajiban negara, jadi kewajiban pemimpin. Ya, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyah. Jadi seorang imam, seorang pemimpin, seorang kepala negara itu adalah penanggung jawab dan dia bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya. Nah, di antara urusan rakyatnya yang wajib dipertanggungjawabkan itu adalah misalnya urusan pendidikannya, urusan kesehatannya, urusan keamanannya. Tapi bagaimana caranya mengurusi urusan kesehatan, urusan pendidikan? Kalau di dalam Islam, karena itu kewajiban negara, maka Islam mewajibkan pemimpin negara menyiapkan sarana pendidikan itu secara baik
dan sifatnya gratis. Tidak dibebankan kepada masyarakat untuk membiayai pendidikan itu sendiri. Jadi masyarakat itu pokoknya sekolah saja, karena itu tugas negara menyiapkan itu. Di bidang kesehatan juga begitu. Negara diwajibkan oleh Islam untuk menyiapkan fasilitas kesehatan. Iya. Mulai dari puskesmas sampai rumah sakit yang besar dengan segala fasilitasnya, dan sifatnya juga secara gratis. Tidak dipungut biaya. Ya. Tidak lagi dibedakan antara yang masuk berobat ya ke rumah sakit itu orang kaya dengan orang miskin. Sekarang kan dibedakan. Ya, kalau orang kaya mungkin mendapatkan kelas VIP, ya, pelayanannya cepat. Tapi kalau orang miskin mungkin ditanya dulu, manakah kamu, mana KTP-mu? Kalau tidak ada, Anda dilayani. Tapi kalau dikatakan umum, banyak ruangan yang kosong. Tapi kalau dikatakan BPJS, tunggu dulu, dilihat dulu siapa tahu tidak ada yang kosong dan sebagainya. Nah, begitulah. Nah, kalau di dalam Islam pelayanan kesehatan itu sifatnya umum. Gratis untuk semua, tidak dibedakan antara kaya dan miskin. Karena memang tidak ada pengutang biaya. Mengapa? Karena prinsipnya pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam Islam itu adalah kewajiban negara. Kewajiban pemimpin untuk menyiapkan itu. Nah, itulah kenapa kita rindu dengan kembali kepada syariah Islam. Ya. Dan fakta sejarah di masa lalu ribuan tahun, 13 abad lamanya Islam mempraktikkan itu. Mulai dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, dan para khalifah-khalifah setelahnya sepanjang 13 abad lamanya umat Islam merasakan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan secara gratis di tengah masyarakat. Jadi masyarakat tidak lagi berpikir kalau sakit ke ini, di mana kita mau cari biaya, di mana kita mau cari obat, tidak dipikirkan lagi. Itu kalau syariah. Kalau besar ke anak-anak kamu sekolah, mau kuliah, bagaimana pembayaran UKT-nya, bagaimana pembayaran pendidikannya dan seterusnya, tidak lagi. Nah, itulah syariah Islam. Dan itulah yang hilang hari ini kurang lebih 1 abad terakhir ini. Ya, 100 tahun terakhir ini dengan tidak adanya kepemimpinan Islam yang menerapkan syariat Islam. Itulah yang terjadi kaum muslimin. Jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menjadi bertanya-tanya. Kalau misalnya itu digratiskan, misalnya pendidikan digratiskan, kesehatan, pelayanan kesehatan digratiskan, pertanyaannya itu dari mana duitnya? Dari mana kita dapat biayanya untuk membiayai itu? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan besar. Kenapa negara yang tidak menerapkan syariah Islam hari ini tidak mampu membiayai itu dan harus memungut biaya dari masyarakat? Bahkan yang namanya pelayanan pendidikan kesehatan sekarang itu dikomersilkan. Ya, dikomersilkan. Artinya dianggap sebagai lahan di mana kita bisa mendapatkan keuntungan. Ya. Bisa mendapatkan keuntungan dari pelayanan kesehatan, dari pelayanan pendidikan dan seterusnya. Itu karena tidak ada dana, tidak ada biaya. Kenapa? Padahal kita negara ini negara yang kaya. Kira-kira kekayaan apa yang tidak ada di negara ini? Mau kita bicara minyak, gas, di sini sumbernya. Mau kita bicara emas, di sini bisa kita orang bilang harta karunnya di sini, ya. Sudah berapa gunung yang digali di Papua dan tidak habis-habis hingga hari ini. Kita mau bicara nikel, di sini tempatnya. Kita mau bicara batu bara, ada semua. Termasuk hasil hutan, laut sangat besar. Makanya menurut para pakar, para ahli, seandainya sistem sumber daya ekonomi kita ini dikelola secara syariah, tidak diserahkan kepada asing, tidak diserahkan kepada asing, tidak diserahkan kepada pengusaha-pengusaha luar, dikelola secara mandiri berdasarkan prinsip syariah, maka kita tidak perlu memungut pajak dari rakyat yang besar untuk membiayai segala APBN kita, ya, di negeri ini, termasuk pendidikannya, termasuk kesehatannya, termasuk pelayanan yang lainnya. Tidak perlu kita memungut pajak. Ya. Mengapa? Karena sederhananya begini.
APBN kita itu setiap tahun, terutama tahun 2024-2025 itu hanya sekitar 3.000 triliun. 3.000 triliun jamaah sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menutupi APBN kita. Sementara potensi penghasilan kita dari sumber daya ekonomi tadi, emasnya, timahnya, batu baranya, minyaknya, gas buminya, itu kalau dikelola secara benar itu mencapai potensinya, itu kalau dikelola sendiri, maksudnya oleh kita sendiri, tidak diserahkan kepada orang luar, itu potensinya 10.000 triliun per tahun. Per tahun 10.000 triliun. Jadi kalau anggaran kita cuma membutuhkan 3.000 triliun, itu kan bukan lagi surplus, tapi surplus plus. Nah, cuma kan sayang sekali bukan kita yang kelola. Jadi kalau dikelola secara syariah Islam, itulah pentingnya kita kembali ke syariah Islam, maka sebetulnya kita bisa keluar dari berbagai persoalan itu. Nah, inilah mengapa kita sangat rindu dengan kita ini kembali kepada agama kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita agama yang sempurna, agama yang baik. Yang Allah mengatakan wala an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri, suatu negara beriman dan bertakwa, artinya menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti Allah akan membuka berkahnya dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi karena kita ini mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah menurunkan siksanya, azabnya, bencananya di tengah-tengah kita. Termasuk ini kesulitan ekonomi, kemiskinan, biaya pendidikan mahal, kesehatan mahal. Itu akibat karena kita tidak kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Tentu ini adalah gambaran bagaimana kita bangkit, bagaimana kita semangat, bagaimana kita percaya diri dengan agama yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah akan menyelamatkan kita dalam hidup kita di dunia ini, terlebih lagi pada kehidupan hakiki yang akan kita tuju semuanya. Itulah kehidupan akhirat, dan insyaallah kita dimasukkan semua ke dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.